Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih bersama saya Dena Triwayuni di Bravos Baskeraja Podcast. Oke, kali ini nih saya akan berbicara santai nih sama bunda-bunda hebat kita nih di samping saya. Yang pertama ada Bunda Betty, Bunda Desi, dan Bunda Susi. Saya Desi Idawati selaku Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kota Administrasi Jakarta Timur. Itu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Jakarta Timur nomor 11 tahun 2023. Perannya apa sih Bunda? Ya, Pokja itu didirikan adalah tugas tupoksinya ya. Adalah yang pertama adalah melaksanakan membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian yang kedua adalah membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah terkait tentunya dengan pelaksanaan pendidikan inklusif. Kemudian yang ketiga adalah menjalin dengan stakeholder, yaitu tentunya terkait dengan pendidikan inklusif. Dan yang keempat adalah memberikan penguatan atau memberikan pelatihan kepada guru-guru yang tentunya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Demikian. Baik, terima kasih. Itu dia Kak Desi, Bunda Desi dengan perannya yang sangat hebat. Lalu dilanjut sama Bunda Betty. Silahkan Bunda Betty. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak yang saya hormati, yang saya cintai, dan bunda-bunda yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama ya bunda-bunda. Alhamdulillah. PDBK itu harus lebih maju lagi. Dia akan mempunyai percaya diri. Sangat bangga saya melihat dengan begitu bergaul. Peserta kemarin nganten tempat itu di atas 500 orang. PDBK bergabung dan seperti tidak kelihatan yang PDBK. Dia biasa-biasa aja gitu. Saya sangat suka lihat dari panggung, bukan main. Mbak Dena kan dari tadi ngomongin PDBK. Nanti bertanya-tanya PDBK itu apa sih? Baik, ya, saya jelaskan. Tapi sebelum itu boleh kita berkenalan dulu dengan Bunda Susi. Oke, baik. Boleh Bunda, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Mbak Dena. Nama saya Drajatin Susilowati. Saya selaku sesepuh dan tokoh masyarakat. Bagaimana sih peranan Bunda terhadap sebagai tokoh masyarakat nih Bunda? Saya memberikan support atas kegiatan yang ada di masyarakat ini sesuai dengan kemampuan saya. Lalu tadi nih Bunda udah disinggung kan mengenai PDBK sendiri Bunda. Boleh gak sih Bunda Desi menjelaskan apa sih PDBK itu Bunda? Baik, PDBK itu singkatan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, apabila ABK adalah anak berkebutuhan khusus, sudah bersekolah di sekolah yang dituju ya, berarti menjadi peserta didik berkebutuhan khusus. Itu PDBK itu. Nah, sekarang terkait dengan pendidikan inklusif, apa sih pendidikan inklusif? Itu adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat bersekolah bersama teman-teman di sekolah reguler yang dekat dengan rumah atau tempat tinggalnya. Gitu. Seperti itu ya. Bunda. Oke, lalu Bunda ada nggak sih Bunda kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini Bunda? Jadi gini ya, di DKI Jakarta ini gubernurnya sudah mendapatkan award dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tahun 2012. Kemudian gubernur kita pada saat itu adalah Gubernur Fauzi Bowo itu mendeklarasikan bahwa pendidikan di DKI Jakarta tidak diskriminatif. Artinya bahwa sekolah-sekolah itu harus
nerima, tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian kita mendeklarasikan pada tanggal 23 November 2013 ya. Jadi mau nggak mau konsekuensinya semua sekolah yang ada di DKI Jakarta harus menerima. Iya, anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang PDBK. Nah, demikian. Lalu ada nggak sih kendala ya? Iya, kendalanya. Kendalanya yang pertama tentunya komitmen dari pihak sekolah itu sangat luar biasa. Harusnya luar biasa. Tapi kadang-kadang kan komitmennya kembang kempis ya kan gitu ya dalam melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak optimal dalam melayani anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan dari guru-gurunya terhadap konsep pendidikan inklusif yang dengan keragaman, keberbedaan ya, itu kurang paham, sehingga anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ya, anak peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak terlayani secara optimal, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya. Nah, itu kendalanya itu saja. Berarti guru yang ingin mengajar itu perlu adanya ya, pembimbingan kembali. Perlu, makanya Pokja Pendidikan Inklusif Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan penguatan dan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan P4 Kota Administrasi Jakarta Timur. Demikian ya. Terima kasih Bunda. Ya. Lalu nih, untuk Bunda Betty sendiri nih Bunda, sebagai andalan pramuka PDBK Putri Jakarta Timur, bagaimana sih Bunda caranya menggali potensi anak berkebutuhan khusus dalam keterampilan, kemandirian sekaligus kepercayaan dirinya nih Bunda? Terima kasih Kak Dena, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di dalam pramuka itu kan ada kuartir. Yang punya masa adalah kuartir ranting. Nah, saya sebagai andalan PDBK di kuartir cabang Jakarta Timur, maka saya harus bekerja sama dengan andalan-andalan ranting Jakarta Timur, walaupun saya adalah waka kuartir ranting Kramat Jati. Nah, di setiap ranting itu pasti ada andru PDBK, andru PBK namanya. Untuk mengatasi tersebut ya, maka kami kuartir cabang Jakarta Timur bekerja sama dengan ranting. Salah satu diantaranya saya sudah membuatkan program yang pertama ini, karena kami baru dilantik bulan depan, itu penataan semua andru di ranting-ranting Jakarta Timur, 10 ranting itu mendata ke sekolahnya. Oh, ini di sini ada berkebutuhan apa, dan itu disampaikan kepada andru ranting. Andru ranting menyampaikan kepada andru cabang gitu. Setelah sampai, maka kita pun harus bekerja sama. Salah satu diantaranya adalah kerjasama yang terbaik, bekerja sama dengan Pokja Inklusi. Nih, kami punya anak-anak begini, bagaimana Ibu Ketua Pokja? Maka Ketua Pokja akan bersama-sama dengan andru cabang Jakarta Timur mengelola tersebut. Oh, ternyata di daerah Cakung itu banyak sekali yang tunagrahita atau nah, untuk tadi menyatakan bagaimana sih menaruh bakat minat, caranya pada anak-anak sekarang kan senang dia kalau dihargai, termasuk anak PDBK senang sekali dihargai, maka kita akan bikinkan lomba. Nah, lomba yang menarik sesuai dengan pramuka, menarik, menantang, dan menyenangkan. Nah, itulah yang sedang kami buat program dari cabang, sehingga turun otomatis turun ke ranting. Nah, otomatis ranting turun ke gudep itu kan sekolah. Nah, di sini juga nanti akan minta bantuan kepada Bunda Susi nih. Nah, tolong Bunda Susi, banyak masyarakat orang kan di gudep itu orang tua murid Bunda ya. Maka kita bekerja sama sehingga PDBK itu sangat-sangat dihargai. Jadi istilahnya mereka mendapat wadah ya untuk berkreasi gitu ya Bunda ya, dengan caranya lomba tersebut ya Bunda. Iya, ada lomba, ada pramuka Garuda. Terus, nah, kemarin kita tahun lalu sudah mengadakan pramuka Garuda ya Bunda. Nah, kita datang ke ranting atau ranting itu istilah kecamatan ya. Kita menilai di ranting tersebut, di kuartir ranting, kuartir Duren Sawit, pokoknya timur itu 10 rantingnya ya. Nah,
akhirnya memang hasilnya bagus. Mereka senang digabung dengan peserta didik pada umumnya, sangat-sangat senang. Jadi pertama kali ya, gong pertama adalah Kuartit cabang Jakarta Timur. Kuartit cabang lain-lain Jakarta Barat, Selatan belum ada. Jadi gong pertama ini bangga banget nih, karena apa? Kenapa sih? Karena ada ketua Pokja Inklusi. Kerjasama itulah ya. Ya, Kak Dena sih, bagaimana cukup? Berikutnya Bunda, masih ada lagi nih Bunda. Metode apa aja sih Bunda yang digunakan untuk mengajar pramuka PDBK ini Bunda? Oke. Kalau dari metode pramuka ya, PDMPK, prinsip dasar metode ya, itu pakai PDMPK. Sistemnya apa? Among. Nah, yang pertama sistem Among. Bagaimana sih seorang guru akan bisa membina, melatih, mendidik. Nah, ditambah lagi udah kita pakai sistem tadi ya. Menghargai. Ada lagi bunda kita, bunda ketua Pokja Inklusi itu punya prinsip, dia bikin ya sendiri untuk PDBK. Ya moga ya bunda, silakan tuh ya apa yang sangat, biar masa udah tahu. Ini kita se-Indonesia, sedunia loh tahu bahwa ada PDBK Pokja Inklusi. Monggo Bunda Desi yang jawab yang ini lah. Jadi yel-yel kita sebenarnya bukan yel, jadi apa ya, kayak moto ya. Ya. Jadi tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Kemudian sekolah ramah anak. Kemudian mengajar dan mendidik dengan hati. Ya, kita ulang sekali lagi Bunda, sama-sama ya. Tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Sekolah ramah anak. Mengajar dan mendidik dengan hati. Inilah ya Pokja Inklusi. Lalu Bunda, apa sih Bunda gebrakan program untuk pramuka PDBK di Jakarta Timur ini Bunda? Ya, terima kasih Kak Dena. Kelihatannya makin menjurus pertanyaannya. Oke, senang sekali Kak Dena. Insya Allah kami akan ada rata. Tapi kami karena ada PDBK Putra dan PDBK Putri ya. Andalan itu ada putra dan putri sesuai dengan pramuka itu satuan terpisah. Betul. Nah, kami sudah membuat program. Salah satu tadi diantaranya merekrut dulu. Sekolah mana yang andalan PDBK-nya Gahita? Sekolah mana yang PDBK-nya tunarungu? Sekolah mana yang tunawicara? Itu kami nanti gabung. Kami rapat dengan andalan-andalan di Ramping yang akan terjun ke gugus depan. Jadi kami dari cabang itu langsung itu belum boleh, itu nggak, kalimatnya itu nggak bisa. Nah, kerjasama itu akan membuatkan gagu. Nah, kami sudah bekerjasama dengan Pokja Inklusi ya. Nanti akan ada banyak sekali Bunda Desi dari pembina pramuka itu. Kalau sekolah namanya pembina pramuka, guru itu ya Bun, pengen belajar bahasa isyarat. Bahasa gitu ya. Insya Allah kalau itu bisa terlaksana, wow, PDBK itu makin sukses. Dia akan bisa mandiri sehingga dia bisa menggerakkan dan bisa maju dengan sendirinya mencapai cita-citanya. Kita lihat sendiri ya Bunda ya, banyak sekali PDBK yang berhasil ya. Waduh, nih sukses binaan Bunda itu sampai ke juara ya, jadi juara dunia. Ya, jadi internasional, baik di provinsi, di nasional maupun internasional. Jadi PDBK itu jangan dikatakan bahwa tidak bisa berprestasi. Nah, ternyata gitu di luar dugaan PDBK kita juga bisa berprestasi sampai ke tingkat internasional. Sampai tingkat internasional Bunda. Nah itu Bunda, berkaitan dengan tadi yang sudah sampai internasional Bunda, gimana sih Bunda caranya memberikan layanan pendidikan yang pramuka peserta PDBK ini Bunda? Ya silakan Bunda. Untuk itu kita tahu, kita lihat dari kegiatan lomba-lomba, kegiatan adanya pendampingan ke sekolah dari andalan-andalan ranting, andalan cabang, mereka akan melihat bakat minat. Ada lomba kemarin melukis, ternyata yang paling bakat minatnya dari sekolah ini. Nah kita pupuk, kita galit. Lomba dulu tingkat cabang, lomba tingkat TKI, lomba tingkat Indonesia, bisa nasional, kemudian bisa internasional. Itulah yang kita pupuk, kita gali.
Tanpa adanya kegiatan lomba-lomba tidak akan tergali itu semuanya. Iya. Jadi mungkin Mbak Dena saya tambahkan juga konsep pendidikan inklusif itu kita ada papa present, dia hadir, ya. Tidak cukup dia hadir di sekolah saja, ya kan? Kita kan nggak boleh menolak kan, dia hadir. Tetapi kita harus acceptance, berarti harus menerima dia. Menerima dengan apa? Dengan secara emosional kita tentunya dengan ramah tamah kan gitu ya, dengan penuh kasih sayang kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah papanya lagi ya, participation. Nah, itu ada dia harus berpartisipasi. Jadi si pihak guru itu harus memperlakukan si anak yang PDBK tersebut harus tentunya bersama-sama dengan teman-teman yang lain ikut berpartisipasi. Nah, ikut lomba itu kan berpartisipasi. Akhirnya dia menjadi berprestasi, achievement, jadi papa. Jadi kalau konsep pendidikan inklusif ingat papa ya gitu. Betul, terima kasih Bunda. Bunda tambah lagi. Iya. Selain anaknya peserta didik, otomatis sebagai orang tuanya pun harus mendukung. Nah, Ya, disinilah pasti, Bunda Susi yang nanti akan memberikan dukungan-dukungan Ya. kepada orang tua, memberikan materi, masukan-masukan. Itu. Ya, betul. Oke, untuk Bunda Susi nih Bunda, ada nggak sih Bunda rencana kegiatan dengan Pramuka Peduli? Bunda kan sama-sama melayani masyarakat juga nih Bunda. Iya, kami di bidang kemanusiaan Betul Bunda. bersama tim kami akan memberikan bantuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, apakah itu masyarakat yang banjir atau musibah gempa, kebakaran. Nah, itu kami akan berikan berupa dapur umum ataupun obat-obatan dan keperluan bayi, ya. Dan ibu-ibu yang hamil kita perhatikan. Begitu, Mbak Berarti Dena. itu bekerja sama nih dengan Pramuka Peduli ya Bunda? Oh iya, kaitan dengan kemanusiaan ini kita bisa dengan Pramuka Peduli ya, bekerja sama begitu. Oke. Nah, hebat nih Bunda ya. Kita jadinya Pramuka bisa berkolaborasi nih dengan Bunda ya Bunda. Iya, iya tentu dong. Iya. Kita harus bekerja sama, eratkan tangan, barisan kita Saling untuk bersama bahu-membahu. bahu-membahu agar kita bisa bersama-sama membantu masyarakat yang ketimpa musibah. Oke, terima kasih Bunda. Oke, kembali lagi ke Bunda Betty nih Bunda. Ada nggak sih Bunda kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan kepada Pramuka PDBK ini Bunda? Iya, pasti itu ada. Nah, kalau pertanyaan ada kendala. Setiap gerakan, setiap kita kegiatan itu ada kendala, ya. Otomatis kan kendalanya pada saat ini belum bisa menerima ya, PDBK itu belum 100% menerima. Iya. Kami sedang sedikit-sedikit supaya diterima. Contoh kemarin pertama kali guru-guru tuh kalau lihat anak masuk, PDBK nanti ngerepotin, nah gitu. Tapi dengan kita Bunda Desi ngasih materi pelatihan, kita kepada pembina pramuka juga diberikan materi bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana yang terbaik, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, contoh kemarin kita lomba PDBK itu gratis pendaftaran, tidak ada pendaftaran, kan mereka senang. Jadi terutama di tingkat lebih tinggi lagi tuh kemarin yang saya ikutin tingkat Indonesia ya, se-Indonesia yang di puncak itu PDBK memang betul-betul Jakarta Kramat Jati ya, yang dapat juara Kramat Jati. Maaf. Itu memang betul-betul sangat diperhatikan dan memang banyak kendalanya. Satu, untuk jalan misalnya ya, apakah di sekolah itu atau jalan itu sudah ada apa namanya Bunda yang alat itu Guiding block itu sudah ada belum? Tidak semua. Apakah di sekolah itu kalau untuk naik tangga itu sudah ada belum? Tangga miring Tangga untuk miringnya kursi roda gitu, untuk kursi roda. Nah itu kendala. Tapi insya Allah berkat kita kerjasama, kendala-kendala itu sedikit dengan sedikit bisa diatasi dengan berbagai cara.
Gitu ya Kak Dena. Baik, terima kasih. Bunda Desi, aku mau nanya nih. Tadi berkaitan dengan kita sudah sangat antusias ya PDBK ini ya Bunda. Cuman kan perlu pengajar-pengajar yang sumber daya manusianya ini harus cukup ya Bunda ya. Gimana sih cara menyiapkan SDM untuk pengajar pramuka PDBK ini atau PDBK sendiri Bunda? Semua guru, baik, itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi semua guru itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan kaitannya dengan proses pembelajaran pendidikan inklusif gitu ya. Jadi caranya ya tentunya dengan pelatihan-pelatihan, mengadakan seminar kan gitu ya, workshop. Kan bisa sekolah itu memiliki dana namanya BOP, bisa dianggarkan. Kemudian dihadirkan narasumber-narasumber untuk memberikan pelatihan atau memberikan workshop, seminar dan sebagainya. Begitu Mbak Dena. Baik, Ya, terima kasih. yang penting harus semangat, komitmen dari pihak sekolah Betul sekali, untuk Bunda. demi pelaksanaan pendidikan inklusif, kaitannya tentunya demi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus PDBK kita, gitu ya. Betul ya Bunda, apalagi gubernur kita kan ya waktu itu sudah Iya. mengeluarkan pergub ya Bunda ya. Ya. Pergub kita Pergub nomor 40 tahun 2021 itu khusus untuk pendidikan inklusif, penyelenggaraan pendidikan inklusif. Baik, Ya. terima kasih Bunda Desi atas penjelasannya. Lalu beberapa hari lalu ada acara nganten tema 3 betul ya Bunda. Nah, adik-adik pramuka PDBK ini mengikuti lomba ya Bunda. Betul. Nah Bunda, ada berapa sih jenis lomba PDBK di acara nganten tema 3 ini Bunda? Iya. Waktu rapat saya mintanya banyak. Oh, Nah, waktu saat pada rapat itu saya minta banyak kepada ketua manten teman, tapi hanya tersedia 2. Yang padahal kalau seandainya itu ada seni budaya atau nyanyi, nari, PDBK itu juara pasti. Suaranya juga bukan main. Pernah kami pada waktu Jamnas, PDBK saya pada saat itu kebetulan panitia, Bunda juga mungkin panitia, diminta tampil di ruang gubernur, di sana. Di pendopo Pendopo gubernur itu kami kirim anak PDBK dari PS Batin itu Cawang. Ternyata tanggapan dari luar sangat-sangat senang sekali. Luar biasa. Luar biasa sampai para kan ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, kalau nggak salah ada Thailand ya kalau datang itu. Langsung mereka mendatangi para PDBK itu. Iya. Senang sekali Bu Silvi pada saat itu kakuandanya. Iya. Nah, juga dia minta lagu. Ternyata dia pintar sekali ya. Iya. Jadi tunanetra itu Mbak Dena, tunanetra itu rata-rata mereka hambatan penglihatan ya. PDBK kita tuh dengan diberikan ya anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan suara emasnya gitu. Masya Allah. Iya. Tujuan diadakannya lomba untuk PDBK ini tuh apa sih Bunda? Satu, ya tujuannya ya Bunda, memberikan motivasi bahwa kamu tuh nanti bisa. Sementara ini kalau keluar, aduh kurang pas ya. Orang tuanya juga kadang-kadang Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Sekarang akhirnya percaya diri. Jadi bisa bersosialisasi Nah, dengan bisa. teman-temannya, bukan hanya sama PDBK tapi dengan teman-teman Lingkungannya. yang Sekolah. pada umumnya ya, Iya. pada umumnya. Ya, gitu. terus dia tak percaya. Setelah dia Iya. percaya, otomatis dong dia, oh saya mau maju, saya ingin maju, saya bisa gitu. Pramuka kan harus saya bisa. Dan ingat ya, pramuka itu selalu rela menolong dan tabah. Oke. Nah, harapannya nih Kak terhadap adik-adik yang memiliki kebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan ini tuh. Harapannya apa sih Kak? Harapannya Iya. yaitu pertama dia percaya diri. Setelah percaya diri, dia akan meningkatkan potensi dan diakui oleh masyarakat semua. Oh, ternyata ini tuh hebat ya Bunda ya. Ya, bahwa PDBK itu bisa berprestasi juga gitu loh. Iya. Ya. Bisa Jadi jangan dilihat sebelah mata gitu ya. Nah, itu dia. Gitu. Betul. Jadi bisa berprestasi dan dia bisa mandiri. Iya. Percaya diri nomor 1 dia. Iya. Oh, dan aku bisa. Betul. Aku rela menolong dan tabah karena kemarin waktu PDBK ada yang temannya bawa makanan. Kan ada lomba ini memasak. Memasak. Nah, lomba masak ada yang jatuh bilang, anak PDBK ambil, rela menolong dan tabah. Wah, Cik, keren bisa bilang netes air mata saya lihat ada jatuh diambil. Aduh bahagia banget.
Baik Bunda, kita sudah di penghujung bicara-bicara santai Ya. kita Bunda. Yang terakhir, boleh nggak sih kami meminta quotes nih dari bunda-bunda sekalian untuk kakak-kakak di rumah? Oke, boleh dari Bunda Betty terlebih dahulu? Buat untuk PDBK, Iya, quotesnya. buat untuk Setasma. 1. Percaya diri. 2. Tidak lupa pada Allah, pada penciptanya. Dan menganggap 3. Bahwa kita selalu life is stranger. Hidup itu perjuangan. Semua adik-adik penggalang, adik-adik penegak, adik-adik PDBK, life is stranger. Kalau sudah gitu, bahwa hidup adalah perjuangan, ya, perjuangnya Bunda ya. Nah, maka kita akan berjuang terus sehingga mencapai tujuannya. Terima kasih Bunda. Oke, dilanjut sama quotesnya Bunda Desi nih Bunda. Kalau saya terkait tentunya dengan saya selaku Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kota Administrasi Jakarta Timur, maka agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses, tentunya tiga kata, yaitu tidak diskriminatif, kemudian sekolah harus ramah anak, kemudian mengajar dan mendidik dengan hati. Kalau nggak mendidik dengan hati, nggak bakalan itu terlaksana kegiatan anak-anak kita yang PDBK itu terlayani dengan baik, ya, harus dengan hati gitu. Oke, lalu yang terakhir dari Bunda Susi nih Bunda. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, dan itu harus kita benar-benar kita harus benar-benar mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa berbagi untuk masyarakat dan khususnya adik-adik pramuka yang sedang berkegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bunda-Bunda atas ilmunya yang sangat keren banget nih Bunda. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakak di rumah, bermanfaat juga untuk saya sendiri ya Bunda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.